Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajman Lukyan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan adab berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa sih kita harus mempunyai adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Karena ada kata-kata begini, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Nah, ketika kita ingin membaca Al-Quran juga, kita harus tahu adab-adabnya dulu sebelum membacanya. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu perkataan Allah, yaitu kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, oleh karena itu, mari kita pelajari bersama tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Di sini ada 12 adab berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ikhlas, yang kedua bersih mulut, yang ketiga dalam kondisi suci, 4 tempat yang bersih, 5 membaca ta'awudz, 6 membaca basmalah, 7 menghadap kiblat, 8 mentadabburi ayat, yang ke-9 membaca dengan tartil, yang ke-10 membaca dengan bahasa Arab, yang ke-11 menggunakan bacaan qiraah sab'ah, dan yang ke-12 yaitu menghormati Al-Quran. Oke, mari kita bahas satu persatu agar kita memahami apa yang dimaksud 12 adab berinteraksi Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu ikhlas, niat yang ikhlas. Apa sih maksudnya niat yang ikhlas itu? Niat yang ikhlas itu hadis mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Nah, di sini juga niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Karena kenapa? Jika kita niat kita untuk membaca Al-Qur'an saja tapi tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu serasa kurang di diri kita ya. Jadi kita harus niatkan karena Allah dan niatkan itu untuk beribadah dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, membersihkan mulut. Apa sih yang dimaksud membersihkan mulut itu? Membersihkan mulut itu ya, kita sebelum membaca Al-Quran itu kita harus lihat mulut kita tuh bersih gak dari makanan yang menempel di gigi kita harus bersihkan. Terus yang ketiga, dalam kondisi suci. Nah, di sini juga dalam kondisi suci, maksud di sini ada sangkut pautnya dengan membersihkan mulut. Nah, dalam kondisi suci yang dimaksud di sini kita harus berwudu dulu. Nah, kan dalam berwudu juga ada tata caranya, yaitu yang pertama membasuh tangan, berkumur-kumur dan lain sebagainya. Nah, yang keempatnya ketika sudah bersuci, yang keempatnya tuh kita cari tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran.
Jangan sampai kita membaca Al-Quran di tempat yang kurang baik. Karena kenapa? Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Dan Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Jadi kita harus menyeimbanginya di tempat yang bersih juga. Contohnya kayak masjid. Ya pokoknya tempat-tempat yang bersih. Jangan sampai membaca Al-Quran di tempat yang kotor, seperti di kamar mandi, di dekat tong sampah, di tempat yang kurang baik lah. Itu jangan sampai. Alangkah baiknya kita membaca Al-Quran di tempat yang menurut kita bersih. Yang kelima yaitu membaca ta'awudz. Nah, kenapa sih kita harus membaca ta'awudz sebelum berinteraksi dengan Al-Quran? Karena kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lanjut, membaca basmalah. Nah, kenapa sih kita di sini ketika ingin berinteraksi dengan Al-Quran itu harus membaca basmalah? Karena kita membaca basmalah itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita, baik yang membaca atau yang mendengarkannya. Oke. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Nah, inilah salah satu adabnya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Karena dijelaskan dalam hadis, sebaik-baiknya majelis adalah yang menghadap kiblat. Terus yang selanjutnya mentadaburi ayat. Nah, di sini juga Allah salah satu adab berinteraksi dengan Al-Quran itu kita harus mentadaburi ayat yang kita baca. Karena kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi kita tuh harus mentadaburi ayat Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, nah disitulah kita bisa benar-benar memahami ayat tersebut. Karena kenapa? Karena mentadaburi Al-Quran membuat kita lebih tahu apa maksud ayat tersebut. Oke, yang selanjutnya membaca dengan tartil. Kenapa membaca dengan tartil? Sesuai dalam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'an tartila. Bacalah dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, membaca Al-Quran wajib pakai bahasa Arab. Karena kenapa? Allah menurunkan Al-Quran juga dengan bahasa Arab. Nah, jadi ketika Allah turunkan itu Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril itu dengan bahasa Arab. Oleh karena itu kita juga harus membacanya dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Oke, jadi itu bahasa Arab itu mutlak, jadi kita tidak boleh mengganggu gugatnya. Oke, yang selanjutnya kita boleh membaca Al-Quran itu dengan qiraah sab'ah. Nah, 7 riwayat. Itu kita pilih salah satunya dan cari yang paling mudah untuk kita baca dan cari yang mayoritas di sekitar kita itu
menggunakan qiraah sabah tersebut. Terus yang selanjutnya ada menghormati Al-Quran. Apa sih maksudnya menghormati Al-Quran? Menghormati Al-Quran itu ya ketika kita membaca Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak boleh tertawa-tawa, kita harus menjaga lisan kita. Tidak boleh ketika membaca Al-Quran kita sambil ngobrol, tidak boleh. Kita harus menghormati Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.